Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa. Kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Al-Kindi adalah seorang filosof pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Dalam filsafat, pemikiran Al-Kindi banyak bersumber dari filsuf Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Salah satu pemikiran Al-Kindi adalah tentang keberadaan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah substansi yang ada pada tubuh manusia. Tanpa adanya jiwa, maka tubuh tidak dapat memiliki daya untuk melakukan sesuatu. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak mati atau tidak hancur, karena jiwa adalah energi. Sedangkan badan akan mengalami kematian atau kehancuran, karena badan adalah materi. Badan memiliki struktur yang khas dari materi. Dan jiwa juga memiliki struktur yang khas dari energi. Keduanya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Hubungan antara badan dan jiwa ini selaras dengan bunyi hukum materi dan energi dalam fisika, yaitu bahwa materi dan energi adalah eksistensi yang selalu berhimpit keberadaannya. Di mana ada materi, di situ pasti ada energi. Contohnya adalah matahari. Matahari adalah materi, sedangkan cahaya matahari atau panasnya adalah energi. Pada manusia, materi adalah badan, energi adalah jiwa. Struktur badan juga terstruktur pada jiwa. Demikian pula seluruh sifat dan karakter yang terdapat pada badan pun terdapat pada jiwa. Persis sebagaimana yang diinformasikan Al-Quran dalam surat Al-Infitar ayat 5 yang berbunyi, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Tentang jiwa, dia bilang jiwa itu sederhana, basitoh, mulia, sempurna. Dia sumbernya adalah dari Tuhan. Analoginya seperti cahaya yang sumbernya dari matahari. Jiwa itu sifatnya murni. Kalau kamu kasih kesempatan, dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa. Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia. Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Kindi namanya bersatu dengan alamul haq atau alamul akal. Berarti sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu, terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu. Dia sedih luar biasa karena tidak bisa maksimal. Ingin ketemu Tuhan cuma kamu menghalang-halangi tiap hari. Jadi tidak bisa ketemu Tuhan tiap hari, ketemunya cuma mikir
uang, mikir pacar, mikir kuliah, mikir pulsa, mikir Facebook. Jadi jiwamu itu merana luar biasa kalau pakai teorinya Al-Kindi. Karena dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Ya meskipun nanti kalau baca di Al-Kindi kemudian di titik ini itu Al-Kindi terus bingung kemana ya jiwa itu kalau tidak ketemu Tuhan. Jiwa-jiwa yang gelap, yang tidak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan. Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi. Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet, mampir ke nah, ini sudah imajinatif. Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan itu dia gentayangan kemana-mana sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya, sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan. Jadi kalau di Al-Kindi bukan gentayangan di rumah-rumah tua apa dia tapi kalau dia sampai di planet Mars, Merkurius dia. Jadi kelihatan. Itu nanti diadopsi oleh film-film hari ini kan, kalau ada orang meninggal lihatlah bintang di atas. Satu bintang itu berarti itu sebenarnya inspirasinya dari sini mesti kan. Gaya ini nanti diadopsi juga oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain. Karena datanya terbatas. Ya kan, hari-hari ini kan orang masih belum mengerti apa itu Merkurius, hakikatnya dan seterusnya. Maka terus ada titik-titik tertentu dia berimajinasi. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.